Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan ini masih berkaitan dengan hasil survei yang dilakukan oleh White Foundation bekerja sama dengan LSI di mana salah satu temuan yang mengkhawatirkan adalah meningkatnya sikap intoleran di masyarakat Indonesia. Nah, kembali ke Tuan Guru Subki Sasaki ya dari Lombok. Iya. Anda kan dianggap tokoh yang kontroversi. Karena Anda sering mengeluarkan statement yang dinilai membela kaum minoritas yang terlibat dalam sebuah konflik. Nah, sebelum sampai ke sana dulu, saya boleh tahu, katanya Anda kan pendidikannya lama juga di pesantren. Pesantren mana ya? Ya, jadi saya memang dari kecil itu sekolahnya double terus. Pertama itu kalau pagi itu masuk SD, siangnya masuk ibtidaiyah. Kemudian setelah tamat SD masuk pondok pesantren di Kediri. Itu di Kediri Lombok maksud saya. Iya. Oh, di Kediri Lombok. Di Kediri Lombok. Oke. Itu paginya masuk sanawiyah ya sampai siang jam 2:30 itu udah masuk tahfiz, saya masuk tahfizul Quran. Itu sampai sore. Malamnya itu ngaji keliling ke kiai-kiai. Tamat aliyah pun begitu. Pagi masuk aliyah yang formal, kemudian 1:30 atau 2:30 itu udah mulai masuk tahfiz lagi. Setelah itu kemudian saya ke Madinah. Ngapain? Saya menuntut ilmu karena tidak puas ya. Oh. Saya menuntut ilmu lagi Ilmu kepada para ulama. Karena saya berpikir begini, banyak terjadi ketimpangan fatwa itu karena tidak langsung ngelmu atau nuntut ilmunya kepada orangnya. Jadi hanya baca karya dan kita berusaha menerjemahkan, memahami sendiri. Dan menafsirkannya itu sesuai dengan dan itu sering pemahaman. salah terjadi. Itu yang Anda saya ke lakukan. Madinah, Anda belajar apa? Kepada siapa? Saya belajar itu banyak sekali, nggak bisa saya sebut satu persatu ya. Di sana ada guru saya yang Hanafi, yang madhab Hanafi. Misalnya sebut Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Qadir Awamah, penulis kitab Atharul Hadis fi Ikhtilafil Fuqaha. Kemudian juga guru saya dalam madhab Maliki itu misalnya Syekh Mahfudz Al-Busadi dan banyak lagi yang Hanafi, yang Maliki. Bahkan saya belajar juga fikih Syiah. Fikih Syiah saya belajar pada Syekh Yusuf Al-Musawi namanya. Kemudian saya belajar juga sama Syekh Ahmad dari Al-Hasawi, orang Ahsa. Cuman orang Syiah ini kan ulamanya tidak mengajarkan seperti A, B, C, tidak. Lewat diskusi. Dan itu lebih terbuka begitu. Baik, menarik. Paling tidak menjelaskan siapa Anda ya, latar belakangnya. Luar biasa Bang Andi. Iya. Baik, sebelum kita lanjutkan supaya pemahaman tentang Anda semakin jelas, kita ikuti dulu liputan berikut ini. Subki Sasaki. Pria kelahiran Pelulan 16 Juni 1975 ini tumbuh dalam keluarga yang kental dengan seni. Pandangannya yang luas tentang Islam sangat dibutuhkan untuk daerah yang memiliki beragam suku, ras, dan agama seperti di Lombok. Pria yang disapa dengan Tuan Guru ini kerap membela masyarakat minoritas. Ia rajin menyambangi tempat ibadah agama lain untuk berdiskusi bersama dan menjelaskan gagasannya untuk menyatukan masyarakat dari berbagai lapisan agama. Subki Sasaki menempuh pendidikan agama di pondok pesantren dan mendalami ilmunya hingga ke Arab Saudi selama 8 tahun. Setelah kembali ke Lombok, ia aktif di sejumlah organisasi seperti Ketua Lembaga Peduli Lintas Agama, Ketua Serambi Komunikasi Masyarakat, dan Ketua Biro Dakwah Komite Nasional Pemuda Indonesia Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2009, Subki Sasaki mendirikan Pondok Pesantren Nurul Madinah dengan jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah kejuruan. Di pondok pesantren ini, Subki Sasaki menanamkan 3 pondasi kepada anak didiknya, yaitu keagamaan,
kebudayaan, dan kebangsaan. Di samping menanamkan ideologi pluralisme melalui pertemuan dan komunikasi lintas agama, ia juga menyampaikan gagasannya melalui karya seni tari kerukunan yang gerakannya menggambarkan gerakan ibadah dari semua agama. Beliau itu tidak tanggung-tanggung, baik itu misalnya konflik internal umat beragama Hindu, apalagi dengan umat yang beda, gitu. Asal dengan Muslim, beliau itu pasti turun langsung menangani masalah itu. Sehingga selama ini tidak pernah terjadi konflik horizontal antara masyarakat Muslim yang mayoritas tinggi di antara kita, sehingga masyarakat bawah damailah dengan masyarakat yang minor seperti kami ini gitu. Karena keberpihakan Subki Sasaki pada demokrasi dan pluralisme, ia mendapat gelar pengusung liberalisme di tanah kelahirannya Lombok. Nama Anda menjadi pembicaraan dan dianggap kontroversi ketika di Lombok Barat pernah dibangun ya pura, kemudian masyarakat katanya akan dibangun. akan dibangun, kemudian masyarakat menolak karena ya kita tahu bahwa Lombok ini dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid, Ya, betul. dan kemudian ada pura yang akan dibangun di situ. Tapi kemudian Anda datang dan Anda terkesan membela pendirian dari pura itu. Bisa dijelaskan sikap Anda waktu itu? Pada waktu itu kan informasinya udah nyebar macam-macam ya, dan saya khawatir pada waktu itu akan ditunggangi oleh kepentingan politik, karena kalau nggak salah pada waktu itu akan ada pilkada. Sehingga saya koordinasi dengan Parisade, ya Pak Gede Mandia waktu itu, saya koordinasi bagaimana ini, ya kita hubungi MUI waktu itu, kita koordinasi dengan MUI. Kemudian saya ingin sebenarnya perjelas bahwa benar tidak ini, apa sekedar isu atau sekedar isu yang besar-besarkan atau memang benar ini. Artinya ada panitianya, ada dananya, atau seperti apa sebenarnya. Nah, dalam konteks lain saya melihat begini, bahwa pendapatan terbesar di daerah itu kan kebanyakan dari pariwisata. Nah, rumah ibadah adalah bagian dari situs yang menyedot wisata. Ya, menyedot wisatawan. Karena di banyak tempat, misalnya di satu tempat namanya di Pura Suranadi, itu yang jualan di sana bukan orang Hindu saja, tapi juga orang-orang Muslim. Padahal itu situs pura. Ini menunjukkan bahwa kita harus sadar membangun ekonomi ini harus cerdas. Ya. Bangun ekonomi harus cerdas melihat peluang-peluang yang ada. Sesungguhnya itu kacamata saya. Sungguhnya. Tapi ujung dari semua itu bagaimana? Ujung dari semua itu ya kemudian saya dituduh setuju dan juga membela bahwa pembangunan pura itu silahkan seperti itulah. Padahal sebenarnya bukan masalah setuju atau tidak. Dari kacamata lain saya melihatnya. Ada wijhatun nazar kalau kata orang para fuqaha, ada sisi pandang lain yang coba kita tawarkan begitu. Tetapi itu pun tetap ditolak begitu. Nah, oleh karena itulah dalam kesempatan ini bahwa saya sampaikan Indonesia ini terlalu besar dan kita tidak mungkin bisa menjadi bangsa yang yang maju, yang setara dengan bangsa-bangsa maju lainnya, kalau potensi-potensi itu kemudian kita tidak sepakat untuk membangunnya. Nah, membangun itu harus juga dengan kebersamaan, jiwa kebersamaan, satu visi, satu misi dalam bangun bangsa. Itu saja sungguhnya. Peristiwa lain yang membuat nama Anda juga disebut-sebut dan ya kontroversial juga adalah ketika penganut Ahmadiyah. Ya, betul. Itu ada konflik yang berkaitan dengan mereka, kemudian Anda datang dan terkesan lagi-lagi membela mereka. Betul. Saya sudah jelaskan juga di banyak kesempatan bahwa saya tidak pernah membela ideologi. Yang saya bela adalah hak-hak sipil yang sudah diberikan oleh negara. Itu yang saya bela. Apa itu misalnya? Ya, misalnya hak mereka untuk hidup dengan layak, hak mereka untuk berpendidikan, hak mereka mendapatkan kesehatan, pelayanan dari negara. Tidak boleh satu orang pun, jangankan kelompok, satu orang pun yang menghalangi satu warga untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka yang diberikan oleh negara. Tidak boleh. Kita semua di sini kan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, ini kan bagian juga dari
bagaimana kemudian saya ingin bukan memberikan penyadaran sungguhnya, tapi mengajak ya, mengajak kepada semua, dan tentunya harus kita melalui generasi. Melalui generasi ini kita bagaimana menjelaskan kepada mereka bahwa sekali lagi pondasi membangun bangsa ini adalah dengan kebersamaan di dalam visi misi kita, walaupun berbeda agama, suku dan bangsa, tetapi semangat kita membangun itu harus sama. Oke. Itulah yang ingin saya sampaikan. Nah, kalau Pak Sofyan sebenarnya punya pemahaman yang sama tentang penghargaan terhadap perbedaan ya. Nah, menghadapi sikap masyarakat yang semacam itu, yang punya perspektif melihat dari satu sudut pandang saja, bagaimana sikap Anda waktu itu? Saya menganut bahwa kebencian tidak boleh dibalas dengan kebencian. Karena kalau kebencian dibalas dengan kebencian, kebencian itu tidak akan berakhir. Itu harus dibalas dengan kasih sayang. Nah untuk itu saya kerja terus, saya lakukan terus apa yang saya lakukan. Jadi anak-anak itu yang miskin saya sekolahin, saya kuliahin, sampai hari ini jumlahnya ada 3.323 orang. Dari berbagai suku. Dan dia lihat bahwa ternyata yang Tionghoa juga Pak Sofyan sekolahin sampai dokter gitu. Si Hanu jadi tentara, jadi ini dan sebagainya. Tidak pandang suku Tidak pandang apa, suku, agama bahwa apa. jumlah muslim yang banyak, jelas karena jumlah penduduk yang banyak. Sehingga dengan karya yang seperti itu, anak-anak yang begitu sopan dan punya etika dan berprestasi, orang lupa akan hal itu lagi. Jadi tidak bisa melawan dengan mereka curiga, kita lawan dengan curiga dan tidak mau berteman. Sekarang sikap orang-orang yang tidak setuju dulu bagaimana? Wah sekarang malah mereka banyak dukung gitu. Ya, saya ada kebahagiaan tersendiri bahwa ternyata paham setelah mengerti dukungannya 2-3 kali lipat daripada dulu. Ya, kalau Lebih besar lagi ya. Kalau dulu saya banyak hutang, sekarang tidak ada hutang. Yang pasti hutang pada lunas. Tapi jumlah anak asuh, gedungnya bertambah, itu banyak sekali sumbangan-sumbangan daripada donatur itu. Ya. Tetapi kelompok seperti Ahmadiyah, Syiah, lalu yang terjadi di Mempawah bulan Februari yang lalu, menurut saya tidak bisa diterima. Di mana negara di situ?